Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri, yang mana alhamdulillah beliau telah hadir tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ketua Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid An-Nur, Bapak Kaharudin. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur, Bapak Taklim. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 014, Bapak Marudin. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT Lingkup Masjid An-Nur. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang kami hormati juga hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas gelimpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam berikut beliau yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku pembawa acara membacakan agenda kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, pembacaan Barzanji dan diiring hadroh, yang mana alhamdulillah tadi sebelumnya telah dibawakan oleh grup Barzanji Masjid An-Nur dan kita bersama. Yang kedua, pembukaan acara pada malam hari ini. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Saiful. Yang keempat, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur, disusul oleh Bapak Ketua RW 014. Selanjutnya ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh yang kita muliakan Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri, dan yang terakhir penutup. Baik jemaah yang dirahmati Allah, langsung saja memasuki acara rangkaian pertama. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Al-azini haqul liniyatin solihah wala rotid Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Saiful dengan membaca surat Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan ayat 47. Kepada Al-Ustadz Saiful dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur kepada Bapak Taklim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Habib Abdullah Al-Jupri, beliau sudah di tengah-tengah kita. Yang terhormat kepada Ketua RW 018 Pak Marudin dan juga Pak Bambang, begitu juga undangan dari Aswada, Al-Ikhlas, juga Al-Muhajirin beserta RT 1 sampai 10 yang diwakili. Terima kasih atas kehadiran dan kedatangan di Masjid An-Nur. Dan terima kasih kepada ibu-ibu muslimah dan juga bapak-bapak jamaah An-Nur yang begitu mendukung dan mensupport untuk perayaan Maulid pada malam tanggal 4 hari ini.
Insya Allah semua apa yang telah kita capai dalam pelaksanaan di hari ulang tahun dalam maulid ini, insya Allah mudah-mudahan kita dapat intisari daripada apa yang dikatakan oleh Pak Habib Abdullah dapat kita cerna dan kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kepada adik-adik juga yang juga pada panitia khususnya yang mendukung pelaksanaan acara ini, mudah-mudahan semua dapat diberikan barokah dan juga manfaat untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya. Selesai itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Talim atas sambutannya. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 014 kepada Bapak Marudin. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amal ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, Masjid An-Nur, dalam rangka memperingati hari lahiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapat syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Bapak guru kita, Bapak Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua. Dan yang kami hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Talim beserta pengurus, dan yang kami hormati Bapak Bambang selaku Ketua Paguyuban Permata Keranggan, Pak Haji Bambang, alhamdulillah ya, jadi Pak Haji sekarang. Dan yang kami hormati para Bapak RT dari RT 1, 2, 3 sampai 10, alhamdulillah hadir semua nih di belakang sini nih hadir. Dan yang kami hormati Ketua DKM Musola Al-Ikhlas Pak Mugianto, Ketua DKM Masjid Aswada Pak Purwadi, ada Pak Purwadi perwakilan ya. Yang kami hormati juga mungkin dari Masjid Al Barokah ya Pak ya, ada ya Pak ya, ada perwakilan dari Masjid Al Barokah. Alhamdulillah sudah bisa hadir di tempat kita, di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati hari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita lebih mencintai Nabi kita dan kita lebih menjalankan lagi sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kami hormati juga para ibu, bapak yang ada di luar, ada ibu-ibu tuh ya, ibu-ibu semua kita yang kami hormati. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan berselawat kepada Nabi, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya atas nama Ketua RT sangat berapresiasi dengan acara seperti ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan lebih rajin lagi, lebih mentaati lagi sunnah-sunnah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jalankan. Walaupun di tempat kita ini ada beberapa saudara-saudara kita yang nggak memperingati hari-hari besar ini, ya kita maklumin aja ya. Semuanya punya keyakinan masing-masing. Kita jaga toleransi umat beragama di tempat kita jaga kebersamaan kita, biar kita hidup juga nyaman, ibadah tenang semuanya ya. Walaupun negara lagi nggak baik-baik, tapi kalau kita tenang, ibadah tenang, semuanya insya Allah barokah. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua RW 014 atas sambutannya. Hadirin jemaah dirahmati Allah, tibalah kita pada acara inti di malam hari ini, yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh yang kita muliakan Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri dengan mengambil tema meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan menteladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, kepada yang kita muliakan Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatid, para asatidah, para ustadz, wabil khusus ketua DKM kita yaitu Bapak Taslim, Bapak Taklim. Nah, Bapak Taklim, kita doakan, ya keliru Pak ya, Taslim Taklim. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau diberikan panjang umur, sehat umurnya, sehat badannya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya sehingga bisa mengajak kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada aparatur pemerintah yang mungkin hadir pada malam hari ini, wabil khusus Ketua RW kita yaitu Bapak Marudin. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan istiqomah di dalam mengemban amanah daripada rakyatnya, dan mudah-mudahan beliau pun juga bisa membawa kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Bapak RT kita yaitu RT 5, betul RT 5 Pak, yaitu Bapak Sumarso. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan di dalam umurnya. Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah berikan kekuatan di dalam mengemban amanahnya, selalu berlaku adil untuk warganya. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga kepada seluruh jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah turunkan keberkahannya untuk kita semua. Kita tidak akan keluar daripada majelis ini kecuali Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Kita tidak akan keluar dari majelis ini terkecuali Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kita tidak akan keluar dari majelis ini kecuali Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah.
dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah telah catat nama-nama kita menjadi orang-orang yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada malam hari ini kita lagi merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Bapak RT ngomong, Pak RT ngomong, kita harus berlaku adil, kita harus bisa memberikan sebuah toleransi, bahwasanya di dalam tempat ini penduduknya beraneka ragam, betul. Ada yang bukan Islam, ada juga yang Islam. Ternyata di dalam Islam pun juga aneka ragam. Ada yang memperingati Maulid Nabi, ada juga yang belum bisa memperingati Maulid Nabi. Nah, selama kita masih bisa hidup akur, rukun, tenang, laksanakan, gak apa-apa. Karena apa? Itu perbedaan-perbedaan yang biasa dalam hal furu'iyah, artinya dalam hal berpendapat, ya kan? Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmati. Artinya apa? Qul, katakanlah wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Allah yang menyuruh mengatakan apa? Bifadlillah, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, wa birahmati, dan karena rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, fabidzalika falyafrahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah mereka semua, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka berbahagialah. Di dalam menyampaikan kebahagiaan ini kan macam-macam, Pak, betul nggak? Ada yang berbahagia dengan kelahiran Nabi, mereka melaksanakan puasa, betul? Tidak apa-apa. Ada lagi yang membahagiakan kelahiran Nabi melalui apa? Sodakoh, boleh, nggak jadi soal. Ada lagi memperingati kelahiran Nabi, ya kan, kita kumpul bareng, kita panggil guru, kita panggil ustadz untuk memberikan apa sih perjuangan-perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk umatnya. Itu juga lebih bagus. Jadi nggak jadi soal. Dengan apapun mereka membahagiakan kebahagiaan kelahiran Nabi, fa insya Allah, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan. Itu yang paling penting. Makanya di sini kita nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu kita saling mencemooh, saling mencelah antar satu dengan yang lain. Selama kita bisa hidup rukun, damai, maka laksanakanlah, karena kedamaian itu ada di dalamnya Islam. Jadi nggak jadi soal, kecuali ada agama Islam, tahu-tahu sholatnya pakai bahasa Indonesia. Nah, itu perlu dilurusin. Karena apa? Sifatnya sudah qat'iyah, artinya sifatnya sudah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh untuk dirubah. Tapi kalau di dalam hal pendapat nggak jadi soal. Makanya kita mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita, kepada lingkungan kita, sehingga Allah selalu memberikan ketenangan di tengah-tengah lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Nah, ada hal yang paling penting, Pak. Ada hal yang paling penting yang harus kita laksanakan di saat kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita cerita tentang kelahiran Nabi, udah nggak ada yang paling istimewa kecuali kelahiran Nabi. Bahkan sebelum kelahiran Nabi udah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kemaksiatan itu akan di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa? Sebelum lahirnya Nabi, dulu ada satu kaum yang selalu menyembah api, yang tidak pernah kunjung padam. Namanya kaum Majusi. Sebelum Rasulullah lahir,
ya kan, api tersebut telah dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kelahiran Nabi rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam. Kalau kita beri cerita tentang apa yang terjadi di dalam kelahiran Nabi, udah banyak yang istimewa. Tapi yang paling penting apa? Apa yang bisa kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita selalu berharap, RW tadi sudah ngomong, Pak, mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita berharap syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang cinta Nabi kepada umatnya, wah, udah nggak perlu diragukan lagi, Pak. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW di saat menjelang ajalnya, bukan istrinya yang dipanggil, bukan anaknya yang dipanggil, bukan menantunya yang dipanggil, bukan cucunya yang dipanggil. Kalau kita mau mati, biasanya yang kita panggil siapa, Pak? Siapa yang kita panggil? Paling istri, anak. Iya kan? Takutnya apa? Takut rebutan warisan, betul kan? Itu yang kita panggil. Tapi Nabi bukan. Yang dipanggil siapa? Ummati, 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 kata baginda Nabi. Bagaimana dengan umatku? Sampai Nabi, ya kan, meminta kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Allah Ta'ala tentang umatku. Di dalam hal yang terakhir yang paling istimewa, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana dengan umatku nanti di saat sakaratul maut? Wahai malaikat Jibril, apakah kesakitan mereka melebihi daripada sakitku? Malaikat Jibril apa? Ya Rasulullah, kami mencabut nyawamu, ya kan, yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu itu halus, paling halus daripada nabi-nabi yang lain, daripada nabi-nabi yang lain. Lah kalau umatnya, ya kan, pasti akan lebih dahsyat daripada nabi-nabi yang lain. Apa kata baginda Nabi? Tolong sakitnya daripada umatku berikan setengahnya kepada aku. Tuh cintanya Nabi, Pak, kepada kita, gak perlu kita ragukan. Jadi kalau andai kata ada orang yang kesakitan di saat sakaratul maut, itu setengahnya udah diambil sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana coba? Iya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba tanya dalam hati kita, pantaskah kita dipanggil sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan? Pantas nggak kira-kira? Bagaimana caranya kita hidup setiap hari? Bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita? Bagaimana caranya kita mengajarkan kepada keluarga kita? Masih pantas nggak kita untuk disebut sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau andai kata ada sebuah kesalahan, andai kata kita masih belum pantas, maka wajib hukumnya buat kita untuk memperbaiki diri. Jangan mikir orang lain, Pak. Orang mau bicara apa, orang mau ngomong apa, orang mau melakukan apa, jangan. Gak perlu kita ngomongin orang lain, yang penting diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah pantas nggak kita ini untuk disebut sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan sholat 5 waktunya kadang-kadang masih bolong, betul nggak? Iya kan? Nah, apa yang bisa kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak ada jalan lain kecuali apa? Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam momen-momen maulid begini, ya kan, jadikanlah maulid ini sebagai introspeksi diri terhadap kita. Bukan hanya kita belajar sejarah saja,
Boleh kita belajar sejarah, tapi introspeksi terhadap diri kita, bagaimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu jauh lebih penting. Karena kenapa? Sekarang banyak Pak masjid yang megah, masjidnya megah, luas, luar biasa, tapi manfaat untuk umat kadang-kadang kurang, kadang-kadang kurang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena persatuan di dalam umat tersebut kurang, pendidikan di dalam umat tersebut juga kurang. Nah, hal-hal seperti kayak begini nggak ada jalan lain. Kita wajib hukumnya untuk memakmurkan masjid. Bagaimana caranya memakmurkan masjid? Makmurkan masjid itu Pak, bukan kita ngeramein masjid saja, enggak. Masjid sebetulnya enggak butuh rame. Syukur-syukur kalau masjidnya selalu rame, ya kan? Akan tetapi bagaimana caranya makmurkan masjid? Buat masjid itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi berkah. Nah, artinya apa? Berkah ini adalah ziyadatul khair fil khair, ya kan? Jadi bertambahnya satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Salah satu contoh, ya kan, memakmurkan masjid dengan cara apa? Oh, alhamdulillah DKM-nya misal nih orangnya luar biasa, amanah, ya kan, dan Allah berikan orang yang benar-benar amanah. Sekarang di masjid ayo kita buat, ya kan, santunan buat anak yatim piatu. Wah, masyarakatnya berbondong-bondong tuh, ya kan. Ada berapa kakak? Oh, alhamdulillah satu RT ternyata ada kurang lebih sekitar 500 kakak misal, ya kan. Ada 500 kakak, ada berapa anak yatim? Oh, anak yatim ada 20 orang misal, satu RT. Disisihkan setiap per kakak 10.000 perak. Kira-kira berat nggak Pak? Satu bulan sekali 10.000 rupiah. Berat kagak tuh? Berat kagak? Insya Allah nggak berat. Kita sisihkan untuk anak yatim. Memakmurkan masjid, kita ngundang anak yatim 20 orang, dikumpulkan 500 kakak sekali 10.000, berarti udah ada berapa? Kurang lebih sekitar 5 juta. Dibagikan tuh buat anak yatim. Makmur nggak ke masjidnya? Makmur nggak kira-kira? Makmur. Ini adalah salah satu untuk memakmurkan masjid. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hal tersebut, bisa memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu? Sering datang ke masjid, apalagi di dalamnya masjid ada majelis-majelis taklim. Ingat, Ani tadi mengatakan bagaimana caranya kita bisa memberikan kita hal yang terbaik, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam masjid ada taklim, ternyata ada guru yang buka kitab untuk mengajarkan kita kitab, ya kan? Hadir di situ. Karena apa? Itu adalah perintah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaklah kalian ini duduk bersama para alim ulama. Wastima'i kalami hukama, dan dengarkanlah nasihat-nasihat mereka. Kita diperintah oleh Allah, kita diperintah oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk hadir duduk bersama para alim ulama dan mendengarkan nasihat-nasihat tersebut. Kira-kira kita bisa duduk dengan para alim ulama di mana? Kalau bukan di dalam majelis-majelis taklim, iya kan? Apalagi Ani tadi nanya, ada taklim nggak di sini? Alhamdulillah Habib, setiap minggu kedua dan minggu keempat, betul? Nah, ada taklim di situ setiap minggu kedua dan minggu keempat. Nah, di situ tempatnya kita untuk mencari ilmu di dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari Minggu Ani yakin nih
semua yang hadir di sini fa insya Allah termasuk orang-orang kalau di dalam hari Minggu kayaknya hari libur, betul? Libur gak tuh? Nah, ya kan? Nah, kita subuh berjamaah, rame bareng-bareng, ya kan? Kita hadiri majelis-majelis taklim. Nah, barangkali di dalam majelis taklim itu nanti ada nasihat-nasihat yang penting, Pak. Ada nasihat-nasihat yang penting yang harus kita dengerin. Karena ibu, ada ibu nggak itu? Oh, ada tuh. Ini aneh lagi nyeramain yang laki-laki aja dulu, Bu ya. Yang ibu-ibu ntar dah. Ya kan? Nah, khususnya Pak di saat majelis taklim, misal nih Ustadz buka kitab namanya Kitab Bidayatul Hidayah, karangan daripada Al-Imam Ghazali, ya kan? Di situ disebut bahwasanya salah satu adab-adab bagaimana caranya orang melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, Pak, kalau kita ingin mendapatkan pahala daripada sholat Jumat, maka hadirlah masuk di dalamnya masjid sebelum khotib hadir. Nah, kalau sekarang ini kan sudah rutin, kalau khotib belum khutbah pertama belum tentu banyak yang masuk. Betul gak Pak? Karena apa? Di dalam Kitab Bidayatul Hidayah dikatakan di situ, Pak, naudzubillahi min dzalik, apabila kita tidak mendengarkan khatib untuk khutbah, apalagi datangnya sudah waktunya iqamah, khawatir termasuk golong orang yang sia-sia di dalam sholat Jumat. Nah, kalau kita sholatnya sia-sia, maka kita sama seperti kayak orang tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena apa? Yang umum sekarang banyak, ya kan? Waktu pas sebelum khotib naik ke mimbar udah hampir nyampe di masjid, tapi masih nongkrong dan rokok-rokok di sono. Betul ada Pak? Betul kan? Tanya, ini tidak ke masjid? Entar khotib masih belum azan. Sudah dengar azan, entar khotibnya masih belum naik, lagi sholat 2 rakaat. Ya kan? Ditunda-tunda. Padahal Pak, ane kasih contoh yang sangat gampang untuk dipikirkan. Misal nih, sholat Jumat ini anggap seperti kayak orang sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu 2 rakaatnya diganti khutbah, ya kan? Berbeda dengan Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau sholat Jumat adalah khutbah dulu baru sholat. Berarti 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah. Misal Bapak sholat duhur, ya kan? Entar imamnya belum dapat 2 rakaat, dapat 2 rakaat Bapak datang, sholat duhur cuma 2 rakaat, kira-kira sah kagak Pak? Sah kagak? Ada kagak yang begitu kalau Jumat? Ada kagak? Banyak gitu, sampai lupa mau ngaku. Tapi insya Allah mudah-mudahan di Masjid An-Nur nggak begitu. Amin. Karena kenapa? Hal ini adalah sangat penting. Di mana kita bisa dapat ilmu tersebut kalau bukan di dalam majelis-majelis talim? Itu adalah hal yang penting, dan masih banyak sekali sunnah-sunnah yang lain, Pak. Contoh mandi disunnahkan di hari Jumat, ya kan? Terus habis gitu kita ngambil wudhu itu sebetulnya yang sunnah itu bukan di masjid, tapi di rumah. Dari rumah sudah dalam keadaan suci, sehingga setiap langkah kita akan dimintakan oleh seluruh malaikat yang menghuni langit, dimohonkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang yang melaksanakan masjid setiap langkahnya, ya kan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal begini ini yang paling penting, Pak, dan kita bisa dapat adalah di majelis-majelis taklim.
Karena apa? Di dalam kelanjutan ayat tadi, hadis tadi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba mayyita binuril hikmah." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati kita yang mati, ya kan? Binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Hikmah macam-macam, Pak. Kama yuhyil ard maitata bima'il mator, kata Nabi. Seperti kayak Allah menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang kering, dengan apa? Bima'il mator, dengan air hujan. Hidup tuh bumi. Nah, begitulah hati kita. Nah, kalau hati kita ini jauh daripada masjid, jauh daripada majelis-majelis taklim, tidak bisa meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah kita akan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum tentu. Karena kenapa? Kan cinta itu kan harus dibuktikan, betul? Contoh nih, kalau bapak ditanya cinta nggak pak sama istrinya, cinta banget Beb. Nah, buktinya apa? Alhamdulillah, ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 4, betul kan? Karena apa? Cinta. Kalau ngomong enggak Beb, dulu cinta, kalau sekarang udah berkurang, enggak mungkin. Karena kenapa? Kalau misal ada tetangga yang gendong istri bapak, pak, langsung pak, ya kan, bisa masuk kantor polisi itu, betul nggak? Langsung rame. Karena apa? Istri saya digendong tetangga. Itu bukti kalau kita cinta. Sama baginda Nabi pun juga harus begitu. Kalau kita tidak bisa berhadapan dengan baginda Nabi, kita tidak bisa melihat Nabi, paling tidak Pak, kita laksanakan apa-apa yang menjadi perintah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua Pak, ya kan, laki-laki ini apa kata baginda Nabi? Ya kan, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rijalu ra'in min ahlu. Jadi setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya. Ar-rijalu ra'in min ahlu. Seorang suami pemimpin daripada keluarga. Nah, kalau sekarang biasanya kebalik Pak. Yang mimpin siapa dalam keluarga Bapak? Pak, Bu, tuh bapaknya itu nggak berani ngaku Bu. Ya kan, kalau dia yang mimpin nggak berani ngaku, takutnya apa? Besok pagi nggak dapat kopi. Yang mimpin biasanya siapa Pak? Kalau aneh Bu, apa kata istri? Betul kan? Iya Bu, betul kagak Bu? Iya kan? Karena kenapa? Saking cintanya kita sama istri Pak. Istri itu memang di hadapannya Allah kita semua adalah pemimpin, tapi karena cinta kita sama istri kita paling tinggikan Pak, betul nggak? Mau keluar dari rumah nih, biasanya bapak-bapak Bu, mau keluar dari rumah, Pak mau kemana? Ayo kita ke sono. Takut RI 1 marah. Ada gak kayak yang bilang? Iya nggak? Ya kan? Kapolda di rumah lagi nungguin. Nggak boleh malam-malam biasanya. Takut Bu sama ibu. Padahal apa yang ditakutin sama istri Pak? Iya Pak. Yang ditakutin apa? Nggak ada sebetulnya, ya kan? Tapi karena cinta kita kepada seorang wanita, kita junjung tinggi mereka. Sehingga apa? Sehingga kita lupa kepada diri kita, betul nggak? Itulah cinta Pak. Nah, yang saya maksud, bagaimana cara kita seperti itu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bisakah Pak? Bisakah Kak? Wah, harus bisa. Kalau bapak nih kepingin tahu, Bu, nih,
tanya sama ibu-ibu tuh, Bu, aneh mau nanya nih Bu, kira-kira nih ya suaminya ibu cinta sama ibu luar biasa, ibu dibawa masuk ke mall, ya kan, tapi suaminya ibu nggak bawa duit, manfaat kagak Bu? Ah, nggak manfaat tuh Pak, nggak bawa duit nggak manfaat. Tapi coba ibu kasih duit, suami kagak ikut ke mall, kira-kira manfaat kagak Bu? Manfaat kagak? Ibu ke mall kasih duit sama bapak, suami kagak ikut, manfaat kagak? Manfaat tuh. Yang penting apa? Yang penting apa Bu? Duit. Itulah ibu Pak. Iya kan? Suami nggak penting-penting banget ya Bu ya, yang penting duit tuh. Iya kan? Nah, padahal apa? Iya kan? Ibu-ibu itu kalau andai kata Pak, istri kita Pak, kalau andai kata kita tata nih yang benar seperti kayak cinta kita kepada istri, iya kan, maka Pak, istri itu mencintai kita jauh daripada dirinya, jauh daripada dirinya. Contoh nih, kalau misal naudzubillah min dalik, mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, suami meninggal Bu, misal suami meninggal, banyak ibu rela mengemban janda sampai mati, betul gak Bu? Iya kan? Nah, karena apa? Suami yang ditinggal udah tua Pak, ibunya juga sudah tua, percuma mau nikah lagi juga nggak laku, betul gak? Iya kan? Nah, rela tuh. Tapi Bu, kalau ibu meninggal duluan, meskipun bapaknya sudah tua, masih banyak aki-aki yang kawin lah. Ada kagak Pak? Hah? Oh, tuh Bu, ngaku cinta ya. Wah. Ya kan? Udah mustahil. Betul gak? Makanya Pak, tidak ada jalan lain. Di saat kita ingin cinta, membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya apa? Kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana, makmurkan masjid yang ada di sini. Nah, setiap hari Minggu ternyata ada taklim, hadirin taklim tersebut. Maka fa insyaallah Allah akan menurunkan keberkahan di dalam diri kita. Karena apa? Di dalam satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mau nggak mau, suka nggak suka, kita sekarang ini lagi ada di akhir zaman. Betul gak? Dunia sudah tua, betul gak? Bentar lagi hampir kiamat, betul gak? Bahkan filmnya sudah keluar, yaitu kiamat sudah dekat. Nah, udah keluar tuh Pak filmnya, iya kan? Nah, Nabi besar Muhammad SAW berbicara tentang zaman ini apa? Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Yufiruna minal ulama, mereka semua lari dari para alim ulama. Maksudnya lari apa? Mereka itu males mau hadir Pak, males mau duduk bareng sama ulama, males mau menimbah ilmunya ulama, iya kan? Males mau mendengarkan nasihat-nasihat tentang orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah, bagaimana mencari ridhonya Allah. Mereka males. Itu yang dimaksud lari. Lalu kalau sudah lari seperti kayak begini, apa yang akan terjadi? Fayabtalihimullahu ta'ala bisalasin baliyat, maka Allah akan menurunkan 3 bala musibah Pak. 3 bala musibah. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan daripada rezeki kita. Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, yarfa'ullahal baraka min kasbihim.
Allah akan angkat keberkahan daripada rezeki kita. Nah, rezeki ini bukan duit, Pak, bukan. Tapi ente dikasih panjang umur juga termasuk rezeki. Dikasih sehat termasuk rezeki. Tapi kalau sudah Allah angkat tuh keberkahannya di dalam rezeki kita, di dalam umur kita sudah nggak berkah, maka mustahil di dalam umur kita akan melaksanakan kebaikan. Betul? Yang sono saling mencela antar sono, betul? Iya kan? Karena apa? Allah angkat tuh rezekinya, Allah angkat keberkahan di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya tadi tidak berkah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka tidak mau kumpul bersama para alim ulama, karena mereka tidak mau kumpul dengan orang-orang yang mengerti tentang ilmunya Allah. Mereka tidak mau hadir di dalam majelis-majelis taklim. Bagaimana caranya kita bisa menghadap kepada Allah Ta'ala penuh dengan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan-amalan apa yang telah kita laksanakan di dalam kita menghadapi kematian, kita nggak paham tentang hal itu. Karena apa? Karena kita telah jauh daripada ulama. Bahkan Mbak, di dalam kitab Adab Sulukil Murid karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyampaikan, orang apabila minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah dekatkan dunia, tapi mereka tidak mau ibadah, jangan khawatir, dunia itu pasti diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah pasti diberikan kepada kita. Tapi apa? Dunia itu akan menjadi istidrat buat kita. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau andai kata ada orang yang bertakwa kepadaku, kalau andai kata ada orang yang pasrah urusannya kepadaku tentang keurusan dunia segala macamnya, maka apa kata Allah? Wahai dunia, jadilah kau budak daripada orang yang telah menjadi budakku. Tuh. Jadi dunia akan menjadi budak daripada orang yang telah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, andai kata ada orang yang berusaha untuk cari dunia terus, wahai dunia, ya kan, jadilah dirimu sebagai tuan dan jadikanlah orang tersebut sebagai budak daripada engkau. Artinya apa, Pak? Ya kan, dunia akan kita jadikan tuan, Pak. Dan itu udah terjadi. Salah satu contoh nih, salah satu contoh saja. Bapak sering nggak naik taksi atau naik grab? Udah sering naik grab, gojek, betul nggak? Nah, nggak usah jauh-jauh dah. Dari sini mau ke Plaza Cibubur, misal nih, mau naik gojek atau grab. Kira-kira kalau bapak nggak mampu bayar, diantar gak? Diantar gak? Nggak mungkin diantar. Pak, saya udah pesen tapi minta gratis, boleh kagak Pak? Wah, belum tentu, betul kan? Paling grabnya ngomong, Pak cancel aja, cancel. Karena kenapa? Ya kan, udah biasa seperti kayak begitu. Inilah yang dimaksud apa? Orang tadi akan diperbudak dunia. Karena apa? Yang dicari duit. Kira-kira itu ada kagak, Pak? Udah banyak. Iya kan? Bukan hanya banyak, memang itu kalau nggak kerja begitu, gimana caranya dapat duit, betul kagak? Iya kan? Cuman ini ngasih contoh saja. Artinya apa? Setiap ente punya pekerjaan, apapun bentuk pekerjaannya ente, tanpa menghasilkan duit, mustahil ente kerjakan. Ada kagak yang begitu, Pak? Tanya nih Pak RT nih. Tanya Pak RT. Kadang-kadang tuh ada, tapi di sono, Pak. Mudah-mudahan bukan di sini. Iya kan? No. Ada kadang-kadang nih RW RT misal, ya kan, ada warga baru yang ingin buat surat pindah. Nah,
bikin surat pindah. Padahal di undang-undang gratis, betul gak KTP? Iya, gratis, betul gak? Nah, bikin surat pindah, atau mungkin baru pindah mau masukin KTP, nah, baru nyampe RT aja suruh bikin stempel nih, ada uang kas 10.000, ada gak yang gitu? Hah? Mudah-mudahan di sini, sono ada Pak, sono ada. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kadang-kadang ada yang begitu. Uang kas ada 10.000 katanya. Iya kan? Karena apa? Yang dicari duit. Nggak ada uang kas, nggak stempel Pak, nggak jadi buat KTP. Itulah kadang-kadang orang-orang yang seperti kayak begini, karena apa? Dia disetir sama dunia, sehingga Allah angkat tuh keberkahan di dalam diri mereka. Bahkan di dalam diri kita Pak, kadang-kadang nih kalau mau Idul Fitri kan sudah biasa rutin Pak, iya kan, pakai baju baru, sarung baru, kadang-kadang sendal baru. Idul Fitri kurang 5 hari, wah, baju udah dicuci, udah disetrika, sarung udah dicuci, udah disetrika sama ibu-ibu sama istrinya, ya kan? Tapi karena apa? Gak pernah ke masjid, gak pernah dia itu sholatnya cuma 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali, Idul Fitri ame Idul Adha, ya kan? Allah angkat tuh keberkahan. Iya kan? Allah angkat keberkahan. Udah seneng-seneng 5 hari lagi Idul Fitri, baju baru, sarung baru, songkok baru. Ada kagak yang begitu Pak? Hah? Ada? Ada. Tahu-tahu apa? Malam Idul Fitri kasih murus-murus gara-gara makan lontong. Ada kagak gitu? Hah? Nggak jadi tuh sholat Idul Fitri, nggak jadi dipakai tuh baju. Karena apa? Nggak berkah. Sehingga Allah sendiri tidak mengizinkan baju tersebut untuk beribadah menghadap kepada Allah Ta'ala. Ini adalah salah satu, ya kan, Allah mengangkat keberkahan di dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah angkat tuh keberkahannya Pak, maka keluarga kita pun juga tidak akan berkah, anak-anak kita pun juga tidak akan berkah, tidak akan pernah bisa memberikan manfaat untuk keluarganya. Makanya hati-hati dengan istidrat yang telah Allah janjikan kepada kita. Nah, kita harus menunjukkan, ya kan, untuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai seorang suami, carilah rezeki yang halal sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tadi Rasulullah mengatakan akan menurunkan 3 bala musibah. Yang kedua apa? Allah akan memberikan pemimpin di tengah-tengah mereka, pemimpin yang zalim. Orang yang jauh dari para alim ulama, orang yang tidak mau hadir dalam majelis-majelis ilmu, lebih mengutamakan dunia daripada ilmu menggapai ridhonya Allah Ta'ala, ya kan? Maka apa? Maka Allah akan menurunkan di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Di dalam pemimpin itu kita sudah kadang-kadang udah tahu Pak, ya kan? Contoh nih, ya mudah-mudahan bukan di sini, ini di sono Pak ya, sono RT RW sono Pak. Ya kan? Contoh nih ke RT RW lagi, wah, ada bansos dari pemerintah hadir, turun tuh bansos sampai ke desa, iya kan? Nah, sampai di tangan RT dan RW. Kira-kira Pak, ada kagak yang harusnya yang mendapat lebih awal itu adalah orang fakir miskin, tapi RT RW-nya yang dicatat saudara-saudaranya dulu? Ada kagak tuh? Hah? Aduh. Hah? Kadang-kadang begitu. Padahal di sebelahnya itu ada tetangga yang tidak mampu Pak.
Untuk makan sehari aja kadang-kadang mereka masih susah, tapi nggak dicatat sama RW-nya. Ada kakak yang begitu? Tuh, ternyata kayaknya udah di mana-mana ya. Alhamdulillah, masya Allah. Tuh, iya kan? Nah, karena kenapa? Kenapa Allah turunkan orang-orang seperti kayak begini? Ternyata apa? Mereka banyak jauh daripada orang-orang ulama, orang-orang yang mengerti ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Jangankan sama inti, Pak, sama Allah aja nggak takut, apalagi sama inti. Betul nggak? Ini nyata. Ini aneh belum sampai ke tingkat desa, belum kecamatan, ya kan? Baru RT RW. Ya kan? Disitulah Allah akan menurunkan di tengah-tengah kita pemimpin yang dolim. Nah, kalau kita tidak mau untuk diturunkan pemimpin yang dolim, ya kan, maka dekatkanlah diri kita kepada ulama. Sehingga apa, Pak? Di saat pencoblosan RT sama RW, pemilihan RW, ente bisa tahu mana nih yang amanah, mana nih yang enggak. Betul gak? Nah, karena apa? Karena kita memiliki ilmu. Dan ilmu itu bisa kita ambil karena kita dekat dengan ulama. Yang terakhir, yang harus kita hati-hati, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, jangan sampai ini terjadi di antara kita. Apa itu? Ya kan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang jauh daripada alim ulama dan mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat ulama, yakhruju minad dunya bighairil iman, maka Allah akan matikan mereka dengan tidak membawa iman. Artinya apa, Pak? Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, di saat kita permintaan Allah, Pak, kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah itu, ya kan, bukan kita keinginan kita, bukan, tapi Allah yang minta, Allah yang perintahkan. Kita disuruh mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa? Bapak-bapak biasanya kalau sholat Jumat, khotib itu selalu mengatakan, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apal semua. Artinya tahu gak? Enggak ada. Enggak tahu artinya, kapan pahamnya, betul? Hah? Iya kan? Itu adalah permintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini adalah fiilnya fiil amr, Pak. Artinya fiilnya itu fiil perintah. Ittaqullah, ya kan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Berarti mati husnul khotimah perintah dari Allah, bukan? Perintah dari Allah, bukan? Nah, kenapa kita kok selalu senang dengan maksiat, padahal Allah menyuruh kita untuk selalu bertakwa dan mati dalam keadaan husnul khotimah? Kalau tidak di majelis-majelis ilmu, tidak mungkin kita akan mendapatkan ilmu seperti kayak begini. Salah satunya apa yang dikhawatirkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya, ya kan? Salah satu yang dikhawatirkan orang-orang yang akan mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Itu termasuk orang-orang yang dikhawatirkan akan mati dalam keadaan su'ul khotimah.
Kalau kita tinggalkan tuh sholat 5 waktu, khawatir nih. Kenapa? Karena di dalam hadis lain Nabi besar Muhammad SAW bersabda, nanti fil yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah, adalah salat kita. Kalau andai kata sholat kita baik, maka insya Allah akan baik seluruh amalnya. Tapi kalau sholat kita buruk, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang laki-laki ini udah nggak ada gangguan lagi nih. Begitu sudah balik, maka wajib hukumnya untuk sholat. Tapi kalau perempuan masih ada, ya kan, apa namanya, keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan sholat. Tapi hati-hati ibu. Nah, ini nasihat buat ibu nih, ya kan, hati-hati. Karena apa? Biasanya seorang wanita ini banyak tradisi yang dilanggar, yang harusnya mereka lebih berhati-hati kepada perintahnya Allah, malah justru dilanggar. Nah, di saat apa? Di saat mereka lagi berhalangan nggak sholat, Pak. Ya kan? Misal nih Bu, misal ibu udah tahu nih, ya kan, malam ini atau di saat subuh nanti saya udah suci, tapi nggak mandi-mandi sampai sore. Ada kagak yang begitu? Ada kagak yang begitu? Berarti dari pagi sampai sore dia sudah ninggalin sholat, ya kan? Itu ada. Makanya untung Pak nggak pernah haid. Kalau pernah haid kayak ibu nih, ya kan, ninggalin sholat. Nah, itu bisa itu. Kadang-kadang banyak tuh ibu-ibu, karena apa? Maaf Habib, betulnya sudah suci sih, tapi belum mandi. Wah, mandinya kapan? Sore. Padahal sucinya mulai dari subuh. Berarti subuh, duhur, asar dia tinggalin. Dosa kagak? Ya dosa tuh, dosa besar. Iya kan? Tidak dapat rukso daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Udah suci, cuman males kira-kira ada apa Pak? Banyak kayaknya begitu. Dan itu sudah menjadi tradisi Bu ya. Betul, tradisi ya kayaknya. Jangan. Karena apa? Itu termasuk kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya kan, hal-hal begini inilah yang nanti yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kapan udah suci, udah waktunya harus mandi. Kalau memang malam itu suci, maka subuh ya kan harus mandi dan wajib melaksanakan sholat subuh. Perkara nanti tahu-tahu duhur keluar darah lagi, nggak apa-apa mandi lagi. Tidak apa-apa mandi lagi. Yang penting apa? Jangan sampai mereka semua meninggalkan sholat karena males mandi. Iya, kalau bapak-bapak bukan males mandi Bu, males bangun. Iya nggak? Betul kagak? Nah, biasanya kalau subuh itu malesnya apa? Males bangun. Iya kan? Kalau bapak-bapak biasanya begitu. Begitu dengar adzan subuh, bukan lagi memindahkan bantal, malah benerin itu. Akhirnya subuhnya apa? Kesiangan. Alasannya apa? Ketiduran. Padahal udah dengar adzan. Itu bukan ketiduran, itu disengaja. Nah, kalau disengaja begitu Pak, ya kan, udah pasti dapat dosanya. Kecuali kalau orang itu kebabas memang benar-benar ketiduran, nggak dengar apa-apa, itu mungkin dapat maafu daripada Allah Ta'ala, meskipun dia wajib qodok, wajib qodok sholat. Nah, di saat kita dapat rukso daripada Allah Ta'ala, ya udah tidak apa-apa dapat rukso. Tapi di saat kita bangun dengar adzan atau ngelihat jam bangun, oh iya waktunya sholat subuh, lalu benerin bantal terus kebabas, kelewat sampai jam 7, maka kita dapat dosa. Di samping kodok, wajib kodok, kita tetap dapat dosa.
Nah, inilah termasuk orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena ada sahabat Nabi, baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya Sayyidina Abbas ini pernah ditanya, ya kan? Ditanya, wahai Sayyidina Abbas, ya kan, hari apa yang paling baik? Singkat aja nih. Hari apa yang paling baik wahai Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas menjawab, hari yang paling baik adalah yaumil Jum'ah. Secara umum, Pak, hari Jumat. Tapi pertanyaan ini dengar oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wahai Sayyidina Ali, menurut engkau hari apa yang paling baik? Sayyidina Ali mengatakan apa? Andai kata engkau bertanya kepada seluruh para alim ulama yang ada di dunia ini, pasti jawabannya akan sama dengan Sayyidina Abbas, yaitu hari Jumat. Tapi engkau tanya kepadaku, aku berbeda dengan daripada Sayyidina Abbas. Apa wahai Sayyidina Ali hari yang paling baik? Hari yang paling baik adalah hari di mana dicabut nyawamu dalam keadaan husnul khotimah. Itu adalah hari yang paling baik. Nah, sedangkan hari itu apakah kita sudah tahu dan kita persiapkan? Ya kan? Untuk menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita nggak pernah tahu, Pak. Tapi kita setidaknya bisa introspeksi diri. Apa yang kita perbaiki, apa yang kita laksanakan di dalam kehidupan setiap hari. Apakah kehidupan kita udah menunjukkan dan mengarahkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Atau justru yang lain? Itu yang tahu adalah diri kita. Makanya mulai oleh sebab itu, mari sama-sama, ya kan, kita mulai pada malam hari ini dengan merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya kelahiran Nabi yang kita anggungkan, tapi seluruh apa-apa perintah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu semua kita laksanakan, kita agungkan, dan kita junjung tinggi untuk di dalam kehidupan sehari-hari. Maka fa insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir dalam tempat ini orang-orang yang selalu istiqomah melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita wasilah untuk kita berkumpulnya kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua rindu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu memandang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu berkumpul duduk bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita rindu, ya kan, ceramah serta mauidhah nasihat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita dikabul malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain, Pak. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan menjunjung tinggi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bihikmatika fansur alayya rahmatik wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna ya dal jalali wal ikram. Rabbi ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana sighara wa li jadina wa li jadatina wa li ustadina wa walidayhim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Habib. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh yang kita muliakan Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambahkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Semoga acara pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi kita semua yang telah hadir pada peringatan pada malam hari ini. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada malam hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.